Di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi dari perbedaan tersebut, timbullah yang namanya interaksi. Dan dari interaksi tersebut, pasti terjadi diskusi atau perdebatan. Entah dari perdebatan yang penting, atau bahkan perdebatan yang gak penting sekalipun. Nah, dalam diskusi atau perdebatan, gak heran kalau terjadi kebuntuan. Dimana entah kita atau lawan bicara kita, itu bingung mau balas apa dari argumen yang dikeluarin sama lawan bicaranya. Dan biasanya, ketika terjadi kebuntuan tersebut, pihak yang bingung mau balas apa itu mengeluarkan kata-kata yang menjadi senjata supaya bisa mengimbangi lawan bicaranya. Tapi masalahnya, gak semua orang itu bisa membalikan argumen tersebut sesuai dengan konteks pembahasan. Apalagi kalau itu dilakukan secara spontan dengan ngobrol langsung sama lawan bicara. Nah, biasanya orang yang gak bisa membalikan argumen tersebut sesuai konteks, itu mengeluarkan argumen yang sebenarnya melenceng dari topik pembahasan, tapi dia berpikir bahwa argumen itu bisa menjadi penyeimbang dari argumen lawan bicaranya. Nah, inilah yang disebut dengan logical fallacy, alias kecacatan logika. Well, kecacatan logika ini sebenarnya bukan penyakit yang dimiliki sama seseorang sejak lahir. Tapi cacat logika ini adalah kesalahan berpikir atau penalaran yang menyesatkan. Gue ambil contoh misalnya hujatan yang ada di komen gue deh. Ketika gue membahas tentang suatu fenomena, tapi orang itu malah menyerang personal diri gue. Entah itu kondisi finansial, kondisi fisik, dan lain-lain. Intinya argumen mereka itu nggak sesuai dengan apa yang gue bahas. Kesalahan berpikir ini terjadi ketika argumen yang dikeluarkan itu kelihatan nyambung secara sekilas, tapi sebenarnya ada kecacatan dari strukturnya atau penyajian informasinya. Nah, ironisnya, cacat logika ini sering banget terjadi di lingkungan sekitar kita, atau bisa jadi kita sendiri melakukan cacat logika, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas, apa itu cacat logika, dan apa aja ciri-ciri orang yang melakukan cacat logika. So, disimak sampai habis. Sebelum kita bahas apa itu cacat logika, kita pahami dulu apa itu logika. Kalau secara sederhana, logika itu adalah cara berpikir yang sistematis. Misalnya gini, kalau semua hewan itu makhluk hidup dan anjing adalah hewan, maka anjing adalah makhluk hidup. Itu adalah argumen yang logis, karena berdasarkan fakta yang valid. Nah, problemnya, walaupun ini terlihat sederhana, tapi nyatanya masih banyak orang yang nggak bisa memahami argumen yang logis sama yang nggak logis. Bahkan ada yang kelihatannya benar, tapi ternyata ada kecacatan dari argumen tersebut. Nah, inilah yang dinamakan cacat logika. Cacat logika ini sebenarnya banyak terjadi di lingkungan masyarakat, entah lu sadar atau enggak. Nah, sekarang apa aja nih cacat logika yang sering banget terjadi di lingkungan masyarakat? Pertama itu ad hominem. Ad hominem adalah cacat logika yang terjadi ketika seseorang lebih menyerang karakter lawan bicaranya daripada menyerang argumen yang diajukan sama lawan bicaranya. Jadi ad hominem itu lebih menyerang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Misalnya gini, ketika lu berdebat sama orang lain masalah pengangguran, tapi orang itu menantang lu dengan bilang kalau lu nggak pernah kuliah ekonomi, jadi opini lu nggak layak untuk didengar. Walaupun memang kelihatannya dia benar karena ekonomi itu butuh penjelasan dari orang yang kompeten, tapi tetap aja itu termasuk cacat logika, karena dia mengalihkan substansi yang harusnya dibahas dalam perdebatan itu. Harusnya dia kasih argumen dia juga tentang masalah pengangguran, bukan menghina latar belakang yang lu punya. Sebenarnya kalau lu sadar, ketika kemarin ada debat capres dan cawapres, itu banyak banget terjadi kecacatan logika ad hominem yang sebenarnya melenceng dari tema yang harusnya diperdebatkan. Alhasil orang awam yang nonton, mereka ikut-ikutan melakukan ad hominem di sosial media. Ad hominem ini gue yakin sering banget terjadi di lingkup masyarakat, di mana mereka lebih suka ngatain personalnya daripada argumennya, yang padahal itu nggak nyambung sebenarnya. Lu pernah nggak sih, ketika lu debat, tapi dia malah ngatain fisik lu, atau dia ngatain kondisi finansial lu saat itu, yang padahal itu nggak nyambung gitu. Makanya ketika lu berdebat sama orang lain dan dia malah ngatain personal lu, lebih baik tinggalin aja, karena lu udah menang sebenarnya. Kedua itu adalah strawman fallacy. Strawman fallacy ini adalah kesalahan berpikir seseorang di mana ia menggambarkan argumen lawan dengan cara yang berlebihan dan itu dirubah jadi versi yang paling lemah. Misalnya lu bilang gini, main game itu bisa berbahaya kalau dilakukan secara berlebihan. Tapi ketika lu bilang begitu, lawan bicara lu menganggap bahwa lu bilang main game itu berbahaya. Padahal sebenarnya yang lu permasalahkan itu cuma durasinya aja supaya nggak berlebihan. Bukan berarti lu bilang kalau main game itu berbahaya. Strawman fallacy ini tuh mirip-mirip kayak fitnah, tapi itu berkaitan sama argumen lu. Dan tujuan dia melakukan itu supaya lawan bicaranya itu gampang dibantah, yang padahal lawan bicaranya nggak pernah ngomong begitu. Dan contoh yang paling relate banget tuh gini, ketika lu nggak suka dengan satu kebijakan pemerintah, orang yang melakukan strawman ini menilai lu benci sama pemerintah, padahal lu benci sama satu kebijakannya doang, bukan sama pemerintahnya. Ketiga itu adalah hasty generalization. Hasty generalization ini adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan dari sedikit kisah yang terjadi. Misalnya gini, anggaplah ada seorang perempuan yang udah pacaran 3 kali, dan dari ketiga hubungannya, itu berakhir karena cowoknya selingkuh. Nah, karena kisahnya dia yang diselingkuhin 3 kali, dia langsung mengambil kesimpulan kalau semua cowok itu sama. Jadi dia menarik kesimpulan bahwa semua cowok itu suka selingkuh berdasarkan pengalamannya 3 kali diselingkuhin. Padahal itu gak valid sebenarnya. Kita tuh gak bisa menyimpulkan secara keseluruhan dengan sebagian bukti.
karena itu nggak menggambarkan semuanya. Hasty generalization ini menurut gue paling banyak terjadi di sekitar kita, tapi mungkin kita nggak sadar. Lu pernah nggak sih dengar ada orang yang bilang kalau orang Padang itu pada pelit? Nah pertanyaannya kan, apa benar semua orang Padang itu pelit? Dan kalaupun emang benar, apa ada bukti yang nunjukin kalau semua orang Padang itu pelit? Ini kan gak nyambung sebenarnya. Dengan melihat sebagian dari kisah yang mereka lewati, mereka menarik kesimpulan secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah bandwagon alias ikut-ikutan. Bandwagon ini sebenarnya adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang melihat valid atau tidaknya itu berdasarkan dari banyaknya orang yang setuju. Ini sama persis sih kayak banyak orang di sosmed, dimana ketika melihat banyak orang yang bilang produk A itu bagus, dia ikut-ikutan pakai produk tersebut karena merasa itu produk yang terbaik. Padahal dengan produk itu banyak yang pakai, bukan berarti itu yang paling baik. Makanya di sini banyak orang yang gampang banget untuk kepancing emosionalnya, dan gampang banget untuk FOMO ngikutin tren-tren terbaru yang mungkin sebenarnya nggak ngasih benefit untuk mereka. Tapi mereka ngelakuin itu karena ya sebagian besar ngelakuin itu. Bandwagon fallacy ini sebenarnya berbahaya sih, dimana ketika lu melihat validitas suatu informasi itu berdasarkan jumlah yang setuju, perasaan lu sangat mudah untuk dimainin. Makanya kalau lu lihat di sosmed ada yang dukung si A dan hampir semua komen itu pada dukung si A, kemungkinan yang lain pada dukung. Dan ketika lu scroll dikit sama postingan yang dukung si B terus hampir semua komennya pada dukung si B, kemungkinan yang lain pada dukung juga. Begitupun ketika banyak yang hujat, kemungkinan yang lain akan ikut menghujat. Jadi bandwagon fallacy ini sebuah cacat logika sebenarnya berbahaya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk cari dukungan. Sebenarnya masih ada banyak sih bagian-bagian dari cacat logika, tapi gue rasa kalau semuanya gue bahas, kayaknya durasi video ini bakal panjang banget. Makanya gue bahas beberapa aja yang kebetulan relate dengan lingkungan sekitar. Nah, dengan kita tahu beberapa bagian dari cacat logika, kita bisa tahu nih, mana lawan bicara yang bisa kita tanggepin, atau nggak penting kita tanggepin. Karena kalau kita berargumen dengan orang yang cacat logika, itu udah benar sebenarnya. Karena logika lawan kita itu nggak akan sesuai dengan esensi pembahasan. Begitupun ketika gue dapet hate comment, banyak yang gak gue tanggepin karena itu gak sesuai sama narasi yang gue bawain. Justru kalau gue tanggepin, itu bisa jadi bumerang untuk gue. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ya, buat lu yang bikin konten juga. Gini, kalau lu dapet hate comment yang mengandung kecacatan logika, risiko lu balas itu lebih besar ketimbang lu diem. Karena kalau balasan lu benar sekalipun, lu gak dapet apa-apa, karena dari awal pun dia udah salah gitu. Tapi kalau lu yang salah jawab, justru itu bisa jadi bumerang untuk diri lu sendiri. Makanya kalau lu lihat video-video gue, itu banyak chat komen yang gak gue tanggepin, karena ya memang gak nyambung aja. Lain halnya nih, kalau lu kasih kritik dan solusi yang kelihatan sama gue, ya kemungkinan akan gue balas. Kalau gue pribadi setelah tahu beberapa logical fallacy atau kecacatan logika, gue jadi paham mana orang yang nyambung sama pembahasan, sama orang yang gak ngerti. Dan dengan cara itu, gue bisa hemat banyak waktu gue untuk gak nanggepin orang-orang kayak gitu. Gimana nih pendapat tuh? Apakah lingkungan sekitar lu banyak yang melakukan logical fallacy, atau justru lu sendiri yang masih sering melakukan ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.